Kompas Petang kami lanjutkan, saudara. Laboratorium Kesehatan Daerah atau Labkesda Jabar menemukan adanya bakteri di sampel makanan MBG dari 12 kota dan kabupaten di Jawa Barat. Bakteri yang mendominasi adalah bakteri Salmonella dan Bacillus cereus. Sejak Januari hingga September 2025, Labkesda Jabar menerima 208 sampel menu MBG dari 12 kota dan kabupaten di Jawa Barat. Dari hasil pemeriksaan laboratorium mikrobiologi ditemukan bakteri Salmonella dan Bacillus cereus. Sementara dalam pemeriksaan kimia 92% hasilnya negatif, namun 8% positif mengandung nitrit. Hasil positif itu dari bakteri-bakteri pembusuk memang yang paling banyak didominasi oleh Salmonella dan juga satu lagi adalah Bacillus cereus. Nah, kalau dari lingkungannya, dari kimianya, yang positif adalah nitrit. Tapi memang persentasenya kecil begitu ya, dibandingkan dengan hasil negatif. Berbagai macam, memang paling banyak dari daging-dagingannya ya yang keluar hasilnya juga. Kalau Bacillus cereus itu biasanya dari karbohidrat, malah dari nasi, dari biasanya yang sudah diproses lagi begitu. Medianya ya air misalnya, air itu memang harusnya bersih begitu. Lalu dari penjajah makanan harus betul-betul menyiapkan segala sesuatunya, mulai dari kebersihan tangan, lalu memakai peralatan untuk proses juga disiapkan dari celemek dan lain-lain. Lalu bahan makanannya harus segar ya. Lalu tidak boleh digunakan sama sekali bahan-bahan kadaluarsa, bahan-bahan rusak begitu ya. Lalu setelah jadi makanan itu ada regulasinya. Seharusnya makanan yang sudah jadi itu disimpan di atas suhu 60 derajat Celcius atau di bawah 5 derajat Celcius begitu. Dan itu pun kalau disimpan di suhu ruangan itu tidak boleh di atas 6 jam misalnya begitu, nanti akan tumbuh bakteri-bakteri pembusuk tadi. Ada anak-anak saya yang tercinta di seluruh Indonesia dan juga para orang tua. Saya mohon maaf atas semua pikiran. Meminta maaf dan menangis, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nani Esdeyang, mengaku BGN telah lalai dan akan bertanggung jawab atas semua dampak dari keracunan massal MBG di berbagai wilayah. Kami punya maksud agar anak-anak Indonesia mempunyai keadilan dalam pemenuhan gizi. Tapi tidak kami duga, ternyata saat ini luar biasa masalah yang terjadi. Itu sebabnya saya tidak pernah akan mau menyebut angka atau apapun yang terjadi, karena ini bukan masalah angka. Tetapi satu nyawa pun, satu anak pun sakit, itu adalah menjadi tanggung jawab kami, adalah kesalahan kami sebagai pelaksana untuk harus memperbaikinya secara total. Ada anak-anak saya yang tercinta di seluruh Indonesia dan juga para orang tua. Saya mohon maaf atas nama BGN dan berjanji tidak akan lagi terjadi. Nani pun menambahkan, investigasi dengan menggandeng Polri sudah berjalan untuk mencari tahu penyebab pasti para siswa keracunan. Mengenai banyaknya dapur SPPG yang tak bersertifikasi, BGN memberi waktu 1 bulan untuk penuhi persyaratan tersebut. Kalau dalam 1 bulan kepada para mitra di seluruh Indonesia, kalau Anda semua tidak mempunyai sertifikat SLHS, sertifikat halal, dan juga sertifikat untuk kelayakan air yang bisa dikonsumsi, kami akan menutup.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listio Sigit jelaskan pihaknya masih dalam proses pendalaman kasus per kasus keracunan MBG. Ia berjanji akan menyampaikan hasilnya kepada publik. Ya, Polri saat ini sedang melakukan pendalaman, turun ke lapangan untuk melaksanakan pendalaman satu persatu. Tentunya secara resmi nanti akan kita informasikan. Sejak Januari hingga 25 September 2025, ada 5.914 penerima manfaat MBG yang mengalami insiden usai menyantap menu makanan. Bahkan pada bulan September saja, setidaknya ada 2.210 orang yang menjadi korban, mulai dari siswa hingga guru. Tim Liputan Kompas TV. Di tengah kasus keracunan massal MBG yang dihadapi Badan Gizi Nasional, Jumat kemarin Menteri Keuangan Purbaya menemui Ketua BGN, Dadan Hindayana di kantor Badan Gizi Nasional. Purbaya jelaskan ia ingin mempelajari proses saluran anggaran makan bergizi gratis yang saat ini digelontorkan 71 triliun rupiah dan akan ditambah 28 triliun rupiah pada tahun 2025. Purbaya pastikan Kemenkeu akan membantu BGN agar seluruh anggaran bisa terserap. Tahun depan banyak besar anggarannya. Saya mau lihat seperti apa sih BGN, seperti apa. Saya mau belajar kan Pak ini. Mau ngambil penyerapan anggaran nih Pak? Saya mau lihat penyerapan anggaran seperti apa. Kalau ada bisa bantu, bantu. Kalau nggak bisa ya udah. Gitu. Kenapa Pak serapannya rendah gitu Pak? Nggak tahu. Saya mau lihat seperti apa. Tapi beliau udah punya program yang bagus, saya pikir, jadi kita nggak usah khawatir. Nanti kalau penyerapannya masih rendah, mau digeser-geser lagi atau gimana Pak? Nanti kita lihat dulu ya Mbak ya. Penasaran aja. Kalau misalnya ada penambahan dana lagi kan tahun depan juga naik, itu gimana? Nggak tahu nih pasti tahun depan. Kan tahun depan banyak besar anggarannya. Pokoknya mungkin nggak perlu ya. Badan Gizi Nasional sudah mengakui ada kelalaian dan pengelolaan yang tak sesuai SOP di balik terjadinya keracunan massal MBG di sejumlah wilayah. Lalu bagaimana mengusut biang masalah dari terus berulangnya keracunan MBG? Kita bahas bersama anggota Komisi 9 DPR fraksi PKB, Ning EM Marhamah Zulfahis, dan mantan Direktur Penyakit Menular WHO Asia Tenggara, Profesor Chandra Yoga Haditama. Prof. Chandra, Bu Ning, selamat petang semua. Ya, selamat sore. Siap, saya ingin ke Bu Ning terlebih dahulu bahwa Presiden setelah tiba di tanah air menyebut akan segera memanggil Kepala BGN. Menurut Anda, poin apa yang harus diprioritaskan Presiden untuk segera dibahas? Pertama, ini kan anggaran MBG ini kan cukup fantastis ya. Tetapi yang pertama adalah yang terkait keracunan ini. Pertama, berarti kan harus bagaimana kita memperketat SOP-nya. Nah, SOP selama ini kan sekarang ini kan terlalu misalkan mengejar bagaimana agar penerima manfaat itu bisa sesuai ditargetkan oleh Presiden, yaitu berdirinya berapa 25 ya 30.000 SPPG, terus kemudian 8.000 penerima manfaat. Nah, sehingga karena kita mengejar target sehingga melupakan SOP ini. Nah, menurut saya yang pertama harus dievaluasi adalah yang pertama ada SOP tersebut. Pertama, ketika SPPG yang mengalami kejadian luar biasa itu harus segera di stop sampai kemudian jelas dan diinvestigasi ini kesalahannya di mana. Jadi mereka tidak boleh langsung masih beroperasi. Pertama itu di stop dulu, mungkin di clearance 1 atau 2 bulan atau berapa lama sampai kemudian kedua dipastikan bagaimana agar hal ini tidak terjadi lagi. Jadi terutama kepada SPPG yang baru buka itu harusnya diberikan dulu kayak semacam pelatihan atau apa, terus kemudian juga diedukasi oleh BPOM ya. BPOM kan punya itu keahlian ya bagaimana agar makanan ini aman dikonsumsi. Nah itu biar BPOM lah kemudian masuk di sana. Misalkan ketika pengelola dapur bersama krunya yang 50 orang di SPPG tersebut sudah dilatih bagaimana cara mengelola makanan ya, bagaimana cara membuat makanan yang aman untuk dikonsumsi, tahapan-tahapannya barulah kemudian mereka diizinkan untuk buka seperti itu. Ini kan permasalahannya
SPPG yang baru itu biasanya buka langsung 3.000. Nah, menurut saya nggak masalah ketika yang SPPG baru itu setelah dilatih itu bertahap. Kalau dia memang 3.000, mungkin 1.000 dulu, terus kemudian barulah minggu selanjutnya dinaikkan sampai kemudian sesuai dengan target yang akan dia edarkan makanan tersebut, seperti itu. Nah, Oke, itu saya kan ingin sekarang kan tidak seperti ya, itu. silakan. Oke, saya ingin tanyakan peran dari Komisi 9 secara spesifik, Bu Ning, karena kita tahu bahwa Komisi 9 adalah mitra dari BGN. Apakah sampai dengan saat ini Komisi 9 menilai bahwa BGN dalam tanda kutip tidak mampu menyelenggarakan MBG seorang diri, hanya satu instansi? Menurut saya harus kolaborasi, ya. Harus kolaborasi, ya? Karena satu, iya harus kolaborasi, tidak bisa sendirian. Saya sepakat gitu. Karena satu, BGN itu kan institusi baru, orang-orang baru. Saya kira dengan tugas yang sangat luar biasa dan targetnya banyak itu kan cuma berapa berapa orang, harusnya kan ini sebenarnya harusnya layaknya itu kementerian, terus SDM-nya harusnya juga ditambah. Terus kemudian kalau memang tidak seperti itu, maka bekerja samalah dengan misalkan satu BP POM itu yang paling utama, ya. Terus kemudian Kementerian Kesehatan dengan BKKBN, karena target dari MBG ini kan juga penanganan stunting. Jadi itu kalau itu kemudian kolaborasi, saya kira SDM-nya akan bertambah tuh. Jadi harus bersama-sama, tidak bisa sendirian. Karena apa? Dengan lembaga baru, dengan anggaran yang sangat fantastis, itu juga pasti mereka juga kebingungan. Dan ini juga yang kemudian menjadi kritikal di Komisi 9, bagaimana anggaran senilai 71 triliun ini baru terserap kemarin itu baru 22%. Bayangkan, waktu tinggal 3 bulan lagi ya, kemarin di bulan Agustus, ini September, Oktober, November, Oktober, November, Desember. Waktu tinggal 3 bulan lagi, sedangkan anggaran yang tersetak baru 22%. Oke. Seperti itu yang kemudian menjadi kritikan kita, sehingga akhirnya mereka kejar target itu bagaimana untuk bisa terserap. Seperti apalagi mungkin dengan adanya Kementerian Keuangan yang turun tangan, kalau misalkan nggak segera terserap akan diambil atau seperti apa, akan dirubah dan seperti itu mungkin yang bisa jadi itu yang membuat kemudian bagian untuk mana yang bisa cepat buka untuk didorong bagian. Saya sepakat. Anggaran 71 triliun harus didorong untuk bisa terserap, tetapi juga tetap harus menjaga keamanan. Baik, artinya anggaran belum terserap cukup banyak, kemudian juga begitu banyak kasus keracunan massal MBG. Saya ingin ke Prof. Chandra bahwa Labkesda Jabar, Prof. sudah mengeluarkan hasil uji sampel dari 208 sampel MBG dari 12 kota dan kabupaten di Jabar. Hasilnya terdapat bakteri Salmonella dan Bacillus cereus. Kesimpulan dari hasil ini apa, Prof. Chandra? Ada 3 yang ingin saya sampaikan. Nomor 1, kalau kita lihat kompastv.com, bulan Mei 2025, 4 bulan yang lalu, itu sudah disampaikan juga oleh BGN bahwa ada salmonella di Bogor. Jadi ini bukan barang baru, karena 4 bulan lalu sudah ada. Sekarang ada lagi. Itu poin pertama. Poin kedua, kalau kita lihat statement WHO, memang ada 4 kemungkinan kontaminan yang ada pada makanan. Tentu saja mereka tidak cerita soal makan bergizi gratis, makanan pada umumnya ya, termasuk makan bergizi gratis tentunya. 4 kemungkinan kontaminan, nomor 1 bakteri, nomor 2 virus, nomor 3 parasit, dan nomor 4 bahan kimia. Kalau bakteri yang paling sering adalah 3, Salmonella, E. coli, persis sama dengan di kita, plus 1 lagi namanya Campylobacter. Itu yang bakteri. Dan tadi sudah disampaikan oleh mungkin pejabat dari lab bahwa kalau Salmonella itu berhubungan dengan daging, telur, ayam, gitu. Jadi di situ masalahnya. Sementara kalau yang Bacillus cereus itu berhubungan dengan nasi sebenarnya. Jadi ini sudah cocok dengan apa yang terjadi begitu. Dan kemudian ditambahkan pula bahwa ada kontaminan nitrit kan tadi disebutkan. Nitrit itu berhubungan dengan bahan pengawet. Jadi saya kira ini jelas berhubungan satu dengan lainnya. Itu yang bakteri. Yang kedua virus. Ada juga virus yang bisa menimbulkan kontaminasi. Kalau ikuti berita di berbagai, dan ini agak eksklusif ya, karena ini terjadi di kapal pesiar. Bulan ini terjadi, 2 bulan lalu juga terjadi di kapal pesiar, itu sudah beberapa kali terjadi infeksi, maksud saya keracunan massal akibat norovirus. Jadi virus juga bisa. Contoh yang lain yang sering terjadi adalah virus hepatitis A, sering terjadi di warung sekolah dan sebagainya. Jadi virus juga mungkin. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah parasit. Kita pernah ramai tentang cacing. Tentu saja kita tidak harapkan ada cacingnya, tapi bagaimanapun itu kemungkinan terjadi. Dan yang keempat bahan kimia.
Jadi nomor satu saya tadi sampaikan bahwa ini sudah pernah terjadi. Yang kedua, memang 4 poin inilah yang memang dianjurkan WHO dan saya mengusulkan ini diperiksa 4-4-nya. Tentu belum berarti akan ketemu semua, tapi kalau mau periksalah semua ini tentang potensi-potensi. Dan yang ketiga, saya ingin ulang seperti saya pernah sampaikan di Kompas TV, prinsip dasar makan, bukan hanya makan bergizi gratis. Prinsip dasar konsumsi makanan nomor satu harus sehat, itu nomor satu. Tentu dia harus bergizi, dan mungkin rasanya mesti enak, tapi kalau tidak sehat, maka persoalan berhenti, jangan dikonsumsi lagi. Jadi menjaga prinsip dasar makanan itu sehat, itu prinsip dasar makan kita sehari-hari, mau makan di restoran, apalagi makan bergizi gratis yang mencakup sekian puluh juta orang itu. Oke, jadi, artinya bakteri Salmonella ini erat kaitannya dengan daging dan telur, Bacillus cereus dengan nasi. Apakah bisa dikatakan bahwa persoalan keracunan massal MBG berasal dari bahan baku? Nah, itu yang saya juga pernah sampaikan di Kompas, bahwa sebenarnya kita mesti lihat itu yang disebut sebagai rantai food security, keamanan pangan. Kita memang sebagian besar mungkin kasus terjadi di SPPG atau di dapur, tapi yang dinilai harus dari awal sampai akhir. Awal itu artinya bahan bakunya. Apakah sayurnya atau sayurnya itu ada insektisida apa tidak? Apakah hewannya itu hewan sakit yang dipotong ada penyakit atau tidak? Kalau itu bagus, maka bahan baku itu kan ditransportasi ke gudang. Apakah selama transportasi berjalan baik atau tidak? Apakah kalau misalnya saja ada ferry yang terhambat atau jalan rusak, truknya jadi diam 2-3 hari, kan bahan bakunya jadi rusak. Yang ketiga, gudangnya. Apakah gudangnya itu baik, kelembapan tepat atau tidak, suhu dan sebagainya. Yang keempat baru SPPG-nya. Jadi faktornya bisa macam-macam. Misalnya tuh dari SPPG-nya baik, kita sudah banyak dibicarakan, dari SPPG kan dibawa lagi ke sekolah dan itu bukan waktu sekian jam, itu juga mungkin kontaminasi terjadi di situ. Baru yang terakhir sekolah. Jadi konsep yang from farm to plate atau from farm to dari pertanian sampai makan itu harus dicek satu persatu yang mana sebenarnya kebocoran yang terjadi. Oke, bahwa BGN sebelumnya juga sudah menyampaikan memberikan waktu 1 bulan kepada SPPG untuk kemudian membuat sertifikasi ataupun meraih sertifikasi. Apakah kemudian Komisi 9 akan mendesak jika terbukti adanya kelalaian kembali, kasus ini bisa dibawa ke ranah hukum atau bahkan pidana? Saya kira kalau terjadi hal seperti itu pasti sesuatu yang tidak diinginkan. Tetapi menurut saya penyelenggara hari ini, karena ini adalah program andalan, ya tetap harus bertanggung jawab. Gak bisa kemudian lepas begitu saja. Harus ada yang bertanggung jawab. Dalam bentuk apa, Buning? Ya mungkin bisa gitu kan, kalau skorsing itu kan udah biasa, mungkin ya sampai diinvestigasi yang paling bersalah itu siapa gitu kan. Nah, itu mungkin bisa dipidanakan, tidak masalah, tetapi mungkin pidana yang sifatnya itu ringan mungkin. Tetapi dilihat nanti misalnya kalau sampai kehilangan nyawa ya misalkan itu kan itu. Tetapi kalau misalkan kerugian misalkan kayak cuman dia keracunan, tetapi kemudian misalkan negara harus hadir tuh untuk mengobati dan sampai sembuh gitu. Tetapi kalau sampai kemudian itu menghilangkan nyawa, nah itu saya kira itu harus tanggung jawab sesuai dengan mungkin aturan yang berlaku. Oke, saya ingin tanyakan lagi ke Buning, bahwa tadi juga Buning sebelumnya sudah menyampaikan bahwa perlu ada kolaborasi dan juga ada rantai pasok yang begitu panjang dalam penyiapan MBG ini. Pihak-pihak mana saja yang paling tepat untuk kemudian dipilih berkolaborasi dengan BGN? Pertama itu BPOM ya, karena BPOM kan tugas utamanya adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ya. Dan di BPOM juga ada ya makanan yang olahan itu ada beberapa gitu. Itu yang pertama. Terus kemudian kedua, kalau secara substansi adalah BKKBN. Ini karena target utama ada penanganan stunting. Terus kemudian Kementerian Kesehatan. Itu saya kira 3 stakeholder itu yang kemudian harus diajak kolaborasi. Seperti itu. Baik, tentu kita harapkan bahwa... Tapi kalau dalam hal ada kejadian luar biasa, selain yang itu tadi mungkin juga bisa dilibatkan, tidak masalah. Misalkan Polri, seperti itu. Kalau memang kejadian luar biasa yang sampai merugikan, apalagi
menghilangkan nyawa seperti itu. Tentu itu tidak kita harapkan terjadi. Kita berharap Itu bahwa tidak MBG kita harapkan, ya. berjalan Dan dengan tujuannya bukan sebagaimana untuk itu, mestinya. kan? Iya. Baik, siap. Terima kasih banyak Prof. Chandra dan juga Bu Ning telah bergabung di Kompas Petang. Sehat-sehat selalu. Saudara Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan tim akselerasi transformasi reformasi yang dibentuk Polri selaras dengan Komite Reformasi Polri yang akan dibentuk Presiden Prabowo Subianto. Keduanya akan bersinergi mereformasi Polri. Coca-Cola sugar dulu. Wah, rendah gula. Nyaman diminum. Tim raksasa AFC Ajax berpeluang merangsek ke posisi 2 besar klasemen Eredivisie dalam berjumpa dengan NAC Breda mengandalkan permainan atraktif sang winger Mika Holtz. Namun jangan remehkan tim tamu. Wingback cepat mereka Campbell bisa jadi kejutan bagi tim tuan rumah. Eredivisie